Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari kitab Keluaran bab 24 dengan judul perikop Upacara Pengikatan Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia." Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, salam damai. Pada perikop ini kita bisa melihat kesaksian dari bangsa Israel bertemu langsung dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya menampakkan diri kepada Musa, tetapi juga kepada banyak bangsa Israel sebagai bukti bahwa ini adalah benar-benar Tuhan yang berbicara kepada Musa. Kalau hanya kepada Musa, bisa jadi Musa kan cuma klaim. Kalau cuma pada satu orang, bisa jadi cuma klaim. Tapi ini banyak orang, Musa dan Harun, Nadab, Abihu, serta 70 orang. Mereka menghadap Tuhan. Lihat ini, mereka menghadap Tuhan, melihat Tuhan. Jadi ini suatu kesaksian yang nyata, tidak asal klaim. Kalau cuma satu orang itu namanya klaim ya, nggak cetok atau nggak jelas. Kan siapa saja bisa mengklaim ya, "Tadi malam saya mendapatkan wahyu dari Tuhan, jadi kalian harus patuh kepada saya." Lalu seenaknya saja ya membuat aturan. Lalu kita yang mengklaim menerima wahyu dari Tuhan, lalu seenaknya saja berbuatnya. Jadi kita harus punya saksi. Bayangkan kan kalau sekarang ini ada orang yang mengklaim. Bukan hanya sekarang ya, dari dulu-dulu juga ya. Makanya orang Israel ini, Musa, Tuhannya Israel, Tuhan menampakkan kepada banyak orang. Tidak hanya kepada Musa, tetapi kepada Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang. Ya, jadi mereka menyembah, bersujud, dan diadakan perjanjian. Perjanjian ini dimenteraikan dengan darah ya. Kemudian Musa mengambil darah itu. Jadi darah ini diambil dari ini ya. Sembelihan dari lembu-lembu jantan
sebagai korban keselamatan kepada Tuhan ya. Jadi darahnya itu diambil sebagian lalu ditaruh di dalam pasu ya, seperti wadah, lalu sebagian lagi disiramkan pada mezbah itu. Lalu setelah mereka mengambil atau mengatakan bahwa mereka akan melakukan ya, mendengarkan firman Tuhan dan kami melakukan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Lalu Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Jadi seperti sudah dimeteraikan, di seal ya, di seal pakai stempel. Dan stempelnya adalah darah. Ini juga adalah nubuatan ya bagi nanti Yesus sendiri dengan darahnya ya, memeteraikan dengan perjanjian baru. Bukan darah domba lagi, bukan darah lembu lagi yang dipakai, tetapi darah Yesus sendiri, darah dari Tuhan sendiri yang adalah persembahan yang sempurna. Jadi perjanjian baru. Jadi orang Kristen itu sekarang seperti orang Israel dahulu ya. Sekarang Tuhan sudah datang dalam wujud manusia dan membuat perjanjian baru dengan darahnya, yaitu darah Yesus. Kita mendapatkan perjanjian baru, keselamatan. Jadi orang Kristen adalah orang bangsa pilihan yang terkini. Jadi siapa mengikuti Tuhan Yesus, mereka itulah, kita inilah bangsa pilihan, pengikut Yesus. Sebab Tuhan hanya ada satu ya, Tuhan yang benar ya, Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain ya. Bapa dan Yesus itu satu. Bapa adalah Tuhan semesta alam ya. Yesus adalah Tuhan yang dikecilkan kuasanya. Sebab kalau nggak dikecilkan kuasanya, kita nggak bisa berhadapan langsung dengan Tuhan. Kita bisa mati, hangus. Nah, Tuhan mengecilkan dirinya menjadi anak manusia. Makanya disebut anak manusia. Melepaskan kekuasaannya supaya bisa bertemu dengan manusia, bisa berbincang-bincang dengan manusia secara manusia, bahasa manusia, bahasa kita yang kita bisa mengerti ya, bukan bahasa khusus tertentu yang orang lain nggak tahu. Tuhan bisa semua bahasa ya. Sekarang Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi. Tuhan Yesus datang dalam wujud Roh Kudus. Roh Kudus tahu semua bahasa. Makanya di Indonesia sekarang kita mau berdoa pakai bahasa Indonesia. Tuhan tahu, Tuhan maha kuasa kok. Masa Tuhan cuma satu bahasa? Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan maha kuasa adalah Tuhan yang bisa semua bahasa. Kita mau berdoa, kita berdoa pakai bahasa kita masing-masing. Bahasa daerah juga bisa, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minahasa, bahasa Manado. Semua bahasa bisa Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan yang gak benar ya gak tahu. Sebab tidak kuasa, makanya dikasih bahasa yang lain gak ngerti. Nah, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang maha kuasa. Lihat ini. Lalu mereka melihat Tuhan Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Lihat itu ya. Dan Tuhan tidak mengulurkan tangannya, artinya supaya mereka bisa memandang Tuhan. Lalu mereka makan dan minum ya. Ada perjamuan ya, betapa hebatnya, dahsyatnya kuasanya Tuhan Israel. Ya dulu itu, sekarang namanya Tuhan Yesus, sebab sudah menjadi manusia. Sebab Tuhan sudah datang dalam wujud manusia. Jadi sekarang kita ini pengikut Yesus juga adalah bangsa pilihan. Jadi syaratnya apa? Kita ikut Yesus. Ikut Yesus itu harus menyangkal diri, memikul salib, dan melakukan ajarannya. Kalau ikut Yesus tapi nggak melakukan ajarannya, itu namanya hanya
Kristen KTP, nggak ada gunanya ya. KTP cuman tertulis ya, nggak ada gunanya itu ya. Jadi kalau mau benar-benar jadi pengikut Yesus dan mendapatkan manfaat, harus mau menyangkal diri, memikul salib, dan melakukan ajaran-ajarannya ya. Ajarannya apa? Ajaran yang baik ya, mengasihi, bergaul dengan semua orang, jujur, tidak suka kong kali kong, tidak suka korupsi, nggak suka menindas orang, memukuli orang, yang melecehkan orang. Itu semua adalah tindakan dari setan, iblis, musuhnya Yesus. Berarti musuhnya kita semua, pengikut Yesus. Bagi saudara yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.